pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan, merenungkan firman-Nya. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Ia ada di tengah-tengah kita semua. Mari kita bersama-sama naikkan pujian dengan penuh syukur dan hormat. Hormat diberi. Saudara sekalian, dengarkanlah nas pembuka yang diambil 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 14. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Saudara sekalian, mari kita meresponi firman Tuhan. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 337, karena kasih orang tahu aku umatnya. Kita bersatu di dalam roh Tuhan. Kita bersatu di dalam roh Tuhan. Mohon Roh Kudus pimpinkan kita bersatu, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama, kita berjalan bergandeng tangan bersama, bersatu dalam iman sebarkan Injilnya, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Bapa dalam sorga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum lebih lanjut dalam ibadah pada pagi hari ini, kami memohon Tuhan menilik hati kami, menilik hidup kami. Karena sesungguhnya banyak kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Ketika kami bicara tentang kasih dan relasi, banyak sekali kelemahan kami di dalam berelasi. Banyak sekali kelemahan kami di dalam memberikan kasih kami kepada sesama kami. Tuhan, ampunilah kami akan seluruh dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Suwanto Antoni. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan menaikkan sebuah pujian, mengenal-Mu. Kiranya dengan hati yang sungguh dan penuh dengan kerinduan, kita mau mengenal Tuhan lebih dalam dan dalam lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
Bukakan mataku dan lihat wajahmu. Kulihat hidupku dan karya tanganmu. Bersandung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam pembacaan perenungan sabda-Mu pagi hari ini. Biar kami belajar untuk semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, sehingga gaya hidup mengasihi ini kami boleh bawa di dalam kehidupan bergereja. Sehingga gereja-Mu penuh dengan cinta kasih Tuhan. Dan di dalam relasi kami bisa otentik dan belajar untuk semakin menghargai satu dengan yang lain, peduli, dan biarlah gereja-Mu ini boleh semakin dipenuhi oleh cinta Tuhan. Berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi, saudara. Kita hari ini bersama-sama merenungkan bergereja di dalam kasih dan relasi. Saudara, di dalam novel Paulo Coelho yang berjudul Hippie, dia menceritakan seorang pemuda yang mengatakan dia memiliki 3 guru. Guru yang pertama adalah berasal dari seorang pencuri, yang dimana perkataan seorang pencuri yang mengingatkan pemuda itu tentang kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Guru yang kedua adalah seekor anjing yang kehausan, yang begitu ketakutan ketika melihat cerminan dirinya berada di dalam air kolam.
Tapi karena saking kehausannya, anjing itu memberanikan diri untuk meminum air di kolam itu, dan dia menyadari bahwa cerminan dari wajahnya itu kemudian hilang. Guru yang ketiga adalah seorang anak kecil yang suatu malam dia temui ketika anak itu mau berjalan ke rumah ibadah. Anak kecil itu memegang sebatang lilin, dan si pemuda itu bertanya, "Hei anak kecil, saya ingin bertanya sama kamu, lilin yang kamu pegang itu pasti awalnya tidak memiliki api, bukan? Sekarang saya mau tanya, api yang sekarang ada di dalam lilin kamu itu berasal dari mana?" Si anak kecil itu tertawa, "Wah, Bapak bercanda ini mah. Pertanyaan Bapak saya balikin ya. Sekarang saya tanya, kalau setelah lilin ini saya pakai dan sudah selesai, apinya padam, apinya itu kemana, Pak?" Wah, si pemuda itu akhirnya menyadari bahwa pertanyaan dia itu pertanyaan yang kurang tepat. Tetapi di dalam peristiwa percakapan dengan anak kecil itu, dia menyadari tentang sebuah hikmat. Dari manakah hikmat Tuhan, di dalam hidup manusia itu berasal? Kita sebagai manusia tentu memiliki keterbatasan di dalam hikmat. Sama seperti batang lilin itu yang belum memiliki api. Tapi dia menyadari bahwa di dalam hidup manusia ada sebuah api di dalamnya yang kita tahu bahwa itu berasal dari Tuhan. Berbeda dengan si anak kecil ataupun pemuda itu yang tidak tahu dari mana asalnya api itu. Tapi kita sebagai manusia, kita menyadari ketika di dalam hidup kita ada api cinta. Itu bukan berasal jauh-jauh atau kita tidak mengenal api itu berasal dari mana. Tapi api cinta itu berasal dari Tuhan. Dan terlebih lagi kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa api cinta itu dinyalakan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang berinisiatif untuk menyalakan api cinta itu. Sehingga kita sebagai manusia yang mungkin dulunya tidak ada cinta di dalamnya, kita boleh merasakan kehangatan cinta itu. Sama seperti api, dia tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tapi api itu juga harus dibagikan, memberikan kehangatan kepada yang lain. Saudara, di dalam bacaan kita hari ini adalah satu hal yang sangat familiar sekali berbicara tentang kasih. Tadi kita membaca di ayat 15 dan 21 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan di ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Saudara, kita perhatikan bagaimana kasih itu dikaitkan dengan ketaatan. Ada kata menuruti, ada kata memegang, ada kata melakukan. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, engkau sebagai orang yang mengaku mengasihi Tuhan, engkau tidak boleh melepaskan tanggung jawab untuk menuruti Tuhan, untuk memegang perintah Tuhan, untuk melakukan segala perintahnya. Tapi mungkin kita akan bertanya, segala perintah, bukankah itu terlalu banyak? Bukankah itu terlalu luas? Betul. Tapi kita tahu di dalam bagian yang lain, di Matius 22 ayat 36 sampai 40, di situ dikatakan, "Guru," ada seorang bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" "Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri." Dan kemudian dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ketika ditanyakan hukum manakah yang terutama, di pikiran kita sebagai manusia, ketika ada kata utama, berarti itu harus ada satu.
Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan bukan hanya satu, tapi dua. Satu itu berbicara tentang kasih kita kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu kemudian yang kedua, itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ini bukan urutan. Apakah yang pertama itu lebih baik daripada yang kedua, atau lebih utama daripada yang kedua? Tidak. Tetapi ini adalah sebuah kesatuan di dalam keduanya itu. Engkau tidak bisa memisahkan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau harus mengasihi sesamamu juga. Itulah segala hal, yaitu kasih itu mencangkup hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Tapi mungkin kita akan bertanya, oke, saya akan belajar untuk mengasihi Tuhan. Saudara, antara mengenal dan mengasihi itu ada sebuah kaitan. Kita sebagai manusia, kita harus mengakui, kalau engkau ingin mengasihi seseorang atau mengasihi pasanganmu atau orang yang engkau cintai, engkau harus berusaha mengenal dia. Tidak mungkin kau ujuk-ujuk kemudian bertemu dengan seseorang dan kemudian mengatakan, aku mengasihimu. Kau akan dianggap gila karena engkau belum berupaya untuk mengenalnya. Sama seperti kita. Kalau kita ingin mengasihi seseorang, mengasihi sesama kita, kita akan berupaya untuk mengenal dia. Tapi seringkali kita berupaya hanya untuk mengenal orang yang baik sama kita. Orang yang menguntungkan kita. Orang yang memberikan apresiasi kepada kita. Tapi kita tidak akan berusaha untuk mengenal orang yang mungkin menyakiti kita, yang membuat kita sedih, yang membuat kita terluka. Kita akan mengabaikan. Mungkin kita akan mengatakan, ya sudahlah cukup kita berteman, tapi saya tidak mau mengenalmu lebih lagi. Bukankah itu adalah sebuah tanda kalau kita tidak ingin mengasihi orang tersebut? Itu kasih kita sebagai manusia. Tapi berbeda dengan kasih Tuhan. Tuhan mengenal siapa kita. Dia tahu kita, kelebihan kita, kelemahan kita, aib kita, segala hal-hal yang kita sembunyikan, dia tahu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menunjukkan kasih-Nya. Dan bukan hanya menunjukkan kasih-Nya. Dia adalah Allah yang ingin dikenal oleh umat-Nya. Dia adalah Allah yang menunjukkan siapa dirinya kepada umat-Nya. Melalui segala perbuatannya di sepanjang sejarah umat-Nya. Makanya, dia berupaya supaya umat itu mengenal siapa dia, sehingga umatnya itu mengasihi dia dengan sepenuh hati. Saudara, di dalam Ulangan 12, pasal 12, pasal 13, di situ ada bagian tentang peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah sesat. Saya mengutip di Ulangan 13 ayat 1-3, dikatakan demikian. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda dan mujizat, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Saudara perhatikan, di situ ada katakan, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Saudara, Tuhan memberikan warning kepada mereka. Hei, ngapain kamu beribadah kepada Allah yang tidak kamu kenal? Yang perbuatannya aja kamu nggak tahu, yang sifatnya aja kamu nggak tahu. Apakah dia Allah yang hidup atau enggak? Ngapain kamu beribadah kepada mereka? Aku loh ini Allah yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Engkau tahu segala hal yang kulakukan. Kau tahu mujizatku, kau tahu janjiku kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan Yusuf dan kepada segala nenek moyangmu, dan bagaimana engkau menikmati mana dan juga air dari gunung batu ketika engkau berjalan di padang gurun. Engkau tahu siapa aku, engkau mengenal. Makanya engkau harus mengasihi aku. Begitu kira-kira kata Tuhan. Dan dia memberitahu, janganlah engkau menyembah kepada Allah yang tidak kau kenal.
Menarik. Lalu kalau kita membaca bagian lain di dalam Kisah Rasul 17, ayat 23, ketika Paulus berada di kota Athena, dikatakan demikian, "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, to an unknown God." Dan di sini Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu yang kuberitakan kepadamu. Saudara, konteks di dalam orang Athena itu begini, saudara-saudara. Di kota Athena itu banyak sekali patung-patung, banyak sekali mezbah-mezbah kepada dewa-dewi. Tapi menarik, mereka tidak mengenalnya. Dan meskipun mereka tidak mengenal, mereka tetap memberikan persembahan, mereka tetap beribadah kepada Allah yang tidak dikenal itu. Dan kenapa mereka melakukan itu? Menariknya adalah karena lebih baik saya menyembah kepada Allah yang tidak dikenal daripada tahu-tahu hidup saya mendapatkan hukuman. Saudara, itu adalah sebuah ironi sekali di dalam kehidupan orang Athena yang katanya penuh dengan segala filsafat dan kepintaran mereka. Mereka menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, makanya Paulus menggunakan kesempatan itu. Oke, kepada Allah yang tidak dikenal aja kamu mau menyembah. Kamu mau berbakti. Sekarang nih, aku mau menunjukkan, memberitahukan Allah yang tidak kamu kenal juga, tapi saya kenal. Dan makanya dia menyampaikan tentang Yesus. Dia menyampaikan bagaimana kuasa Allah di dalam kehidupan manusia. Saudara, Tuhan ingin supaya kita mengenal Dia. Dan kita tahu pelayanan Yesus selama di bumi terbatas. Dia naik ke surga, tetapi Dia memberikan Roh Kudus, menjanjikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Dan itu yang disampaikan di dalam Yohanes 14. Yesus menjanjikan penghibur, supaya kita tidak terlalu bersedih hati seolah-olah merasa aku seperti anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh Bapakku. Aku tidak diurus. Tidak. Tapi Tuhan mengutus Roh Kudus. Dan kita tahu, Roh Kudus menolong murid Kristus untuk mengenal Allah. Roh Kudus juga menolong manusia untuk bertobat dari dosa, percaya. Dan Roh Kudus itu memampukan murid Kristus untuk bertumbuh di dalam kasih. Artinya, Tuhan tetap menyertai kita, supaya kita bisa mengenal Dia. Dan karena pengenalan kita yang benar, kita akan mengasihi Dia. Saudara, suatu kali ketika saya lagi scrolling di Instagram, saya lupa ini kutipan siapa, tapi ini sangat menarik perhatian saya. Kutipannya berbunyi demikian. Doa-doa terakhir Tuhan Yesus seharusnya menjadi urutan pertama dari doa-doa kita sebagai murid Kristus. Saudara, di momen-momen terakhir pelayanan Yesus di dunia, apa yang Dia doakan? Pada saat Dia berada di dalam perjamuan terakhir, di dalam Yohanes kita melihat bagaimana Yesus berdoa bagi para murid. Dan apa yang Dia doakan? Hanya satu, tentang kesatuan. Supaya para murid itu bersatu. Itu yang Yesus doakan. Itu menjadi satu hal yang sangat penting. Lalu apalagi? Momen pada saat Dia berada di atas kayu salib. Dia berdoa supaya dosa-dosa dari orang-orang yang menyalibkan itu jangan ditanggung. Supaya dihapuskan, supaya diampuni. Bukankah itu berbicara tentang pengampunan? Jadi doa-doa terakhir Tuhan Yesus seharusnya menjadi urutan pertama dari doa-doa kita sebagai murid Kristus. Jadi ketika kita berbicara tentang bergereja di dalam kasih dan relasi, pada saat engkau berbicara tentang kasih, saya akan bertanya, sudahkah engkau mengenal Tuhan? Yang dimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita.
Alkitab sudah cukup untuk kita mengenal Tuhan. Bagaimana karyanya, bagaimana kesetiaannya, bagaimana murkanya pada saat kita hidup di dalam dosa. Dia memperkenalkan dirinya, bukan untuk tujuan lain, tetapi supaya kita semakin mengasihi Dia di dalam pengenalan yang benar akan Dia. Dan pada saat kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti perintah-perintahnya. Apa? Kasih. Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Pada saat kita mengasihi sesama, biar kita mengingat apa yang Yesus doakan tentang kesatuan dan tentang pengampunan. Itulah yang membuat gereja bisa hidup di dalam kasih dan di dalam relasi yang benar. Kenapa tentang kesatuan? Karena kita semua berada di dalam latar belakang yang berbeda dengan segala karakter keunikan kita. Tuhan mau supaya kita bersatu. Dan ingat, Dia menggunakan gambaran tubuh Kristus. Kita berbeda, kita punya kelebihan-kelemahan, tapi kita harus tetap bersatu. Karena itu yang jauh lebih penting. Dan yang kedua, biar kita sebagai komunitas Gereja Kristen Indonesia Agape, kita boleh menjadi komunitas yang saling mengampuni. Ada pengampunan di dalamnya. Bukan berbicara tentang rasa sakit hati atau luka yang terus-menerus kita umbar di luar sana. Tapi jangan lupa, komunitas ini harus ada pengampunan. Karena kalau kita tidak mengampuni, jangan-jangan kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, jangan-jangan kita tidak mengenal Tuhan. Mari kita berjuang bersama. Ini proses kita bersama. Hari ini mungkin kita sudah mengampuni, tapi nanti esok engkau bisa dilukai oleh 1-2 orang di dalam komunitas ini. Kau harus ingat, kita harus terus-menerus mengupayakan pengampunan dari diri kita. Dan bagaimana kita bisa menjadi gereja yang penuh dengan kasih di dalam relasi. Jangan tunjuk orang lain, tunjuklah diri kita. Mulailah dari diri kita sendiri yang berupaya untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menaati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersekutu dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersehati bersama, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami rindu ya Tuhan supaya gereja kami menjadi gereja yang penuh dengan cinta kasih Tuhan, yang dimana di dalam relasinya ada kehangatan kasih-Mu,
karena itu berakar dari pengenalan kami yang benar akan Tuhan, sehingga kasih kami pun boleh kami hidupi dengan benar, dan outputnya boleh kami rasakan, sehingga di dalam gerejamu ada kesatuan dan juga pengampunan di dalamnya. Berkatilah setiap kami dan tolonglah kami. Jangan biarkan kami terus-menerus mengendapkan begitu lama rasa sakit hati, kekecewaan, kemarahan terhadap sesama anggota tubuh Kristus. Tolong ya Tuhan, untuk kami belajar mengampuni, sehingga kami boleh dimampukan untuk bersatu sebagai anggota tubuh Kristus. Tuhan, di dalam doa syafaat pagi ini, kami juga mengingat untuk seluruh gereja di Indonesia yang juga mengalami kesulitan yang sama menghadapi pandemi corona ini. Mereka bergumul untuk melayani, mereka bergumul untuk berinovasi. Tuhan yang berikanlah hikmat bagi mereka. Dan berikan juga kesehatian bagi jemaat dan juga seluruh hamba Tuhan. Untuk mereka boleh mempersiapkan bahan-bahan pelayanan, penggembalaan bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk tim medis, kiranya Tuhan juga yang boleh terus menolong mereka. Kami berharap supaya corona ini boleh segera berakhir, dan biarlah kami sebagai warga negara Indonesia, kami boleh berdisiplin dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami di dalam menghadapi pandemi ini. Berkati juga gerejamu di dalam segala pergumulannya, berkati juga jemaat di dalam banyak hal yang mungkin mereka tidak bisa utarakan, tetapi mereka terus berharap, mempercayai Tuhan, menanti jawaban Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan, sehingga kami yang percaya kepada Tuhan tidak menjadi kecewa. Dan kami tahu, kami berharap kepada Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus, yang setia, yang janjinya kekal, yang dimana kami tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Tolonglah ya Tuhan, berkati juga untuk bangsa negara kami, Tuhan yang berikan hikmat untuk pemimpin negeri ini, untuk menghadapi langkah-langkah strategis yang harus mereka ambil, supaya banyak sekali terjadi pemulihan di negeri ini akibat pandemi. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan kita pada hari ini didasari dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 66 ayat 13 sampai 14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKI Agape. Sebagai pujian persembahan, mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 323. Ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam
Bapa, kami bersyukur bahwa kesempatan ini kami boleh mau persembahan kami. Kiranya hidup kami merupakan persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan berpisah, tapi kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, Saat teduh, ibadah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.